Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Salma Steviana dengan NIM 2030511048 dari semester 5 kelas B Teknik Informatika, mata kuliah pemrograman game. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertemuan 8. Yang pertama, kita buka dulu project kita, yaitu kita lanjutin project dari pertemuan ke-7. Di sini kita akan menambahkan program pada background. Yang pertama, kita akan membuat scriptnya terlebih dahulu dengan cara buka aset. Lalu kita buka script, kita bikin script baru dengan nama repeat background. Nah, dengan nama repeat background. Nah, jika sudah, di sini kita akan menambahkan program repeat background ke dalam hierarki background. Di hierarki di background dengan cara drag and drop si objek tersebut seperti ini. Script ini ke background. Kita ini kebanyakan. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan program di repeat background untuk mereset posisi si background. Pertama, kita tulis Nah, jika sudah, lalu kita save. Nah, di sini kenapa sumbunya ada posisi sumbunya di X? Karena si backgroundnya ini bergerak ke arah X atau bergerak ke arah kiri. Lalu kenapa kita kurangi 50? Karena kan si background itu berarah ke arah kiri ya, ke X. Maka nilai si X ini akan terus berkurang negatif. Nah, ketika sudah sampai di titik min 50, maka si background ini akan kembali ke awal atau ke titik awal seperti itu. Nah, kita save, lalu kita coba running untuk melihat hasilnya. Nah, ini kita sudah merunningnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan collider di background dengan cara di background. Lalu kita klik add component. Lalu pilih box collider. Nah, jika sudah, maka di background ini ada garis hijaunya, berarti ini sudah berhasil kita menambahkan collidernya. Lalu kita akan menambahkan program baru di repeat background. Kita tambahkan ini menjadi repeat with. Nah, jika sudah, kita save. Nah, kenapa di sini kita bagi dua? Karena si titik tengahnya ini adalah si titik sambung dari background. Jadi kita tuh akan membuat seakan si background ini satu atau manjang gitu. Jadi nggak terputus gitu. Jadi pas kita running, kan backgroundnya tuh kan kalau kita running kan bakal kelihatan ya kalau dia putus. Nah, supaya kelihatannya jadi satu atau manjang, maka kita menambahkan si ini. Lalu kita kembali ke si projectnya. Nah, kita buat. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, background akan terlihat seperti satu atau manjang gitu si background ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Amalia dengan NIM 2030511090. Nah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya ada menambahkan sebuah tag. Nah, yang pertama ada di player.
Kemudian kita pilih ininya, kemudian ada add. Nah, ini kita pilih namanya ground. Nah, kemudian pada groundnya, nah, kemudian kita add lagi pada reverbnya, kita klik obstacle, kemudian kita open. Nah, di sini kita tambahkan juga sama. Nah, selanjutnya kita kasih nama obstacle. Nah, kemudian kita pada nah, kemudian yang selanjutnya pada folder script, nah, player controller, kita tambahkan program public full game over dengan kemudian ini kembali dari if condition game object object object. Nah, ini isi ground. Ini sebelumnya kemudian ini kita pasif condition game object. Nah, di sini obstacle di sini game over dengan itu kemudian nah, ininya kenapa is on ground-nya true? Karena player bersentuhan dengan lantainya. Kemudian kenapa di sini ada debug lag-nya sama dengan game over? Nah, itu tuh untuk mempercokkan pesan atau sebuah bug. Jadi contohnya nanti ketika pada player menabrak obstacle, itu akan muncul sebuah pesan game over. Nah, kemudian kita run. Nah, kita run. Tuh. Jadi fungsi debug lag itu kalau misalkan playernya nabrak obstacle, itu ini akan muncul sebuah pesan atau bug game over. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulgena Pramesti dengan NIM 20305111033 dari Prodi Teknik Informatika semester 5 kelas B. Sini saya melanjutkan dari rekan saya. Sekarang menambahkan program di MoveLab. MoveLab ini kita tuh akan memberhentikan playernya jika menabrak obstacle. Ketik. Lanjut di point update, di sini kita menambahkan kondisi. Nah, kondisinya kalau yang kuningan ini kita tetap, jadi kita turunkan ke bawah, terus kita tambahkan kondisi. Variabel game over didapatkan dari player controller. Terus mengapa game over ini bisa diakses di
bisa diakses di yang kelas lain. Jadi keseluruhan ini game player ini menggunakan public. Nah, di player controller publicnya metode aksesnya, hak aksesnya adalah public. Jadi di sini seluruh kode program di luar maupun di dalam dari kelas tersebut bisa diakses oleh properti maupun metode. Nah, ketika di running itu hasilnya background dan player akan berhenti jika menabrak obstacle. Nah, ketika player menabrak obstacle seperti ini contohnya, maka itu sudah berhenti. Kita lanjut ke spawn manager. Nah, di spawn manager ini kita tambahkan juga codingannya. Untuk codingan yang di spawn manager ini, obstacle-nya tidak clone objek lagi. Nah, sama seperti yang di MoveLab, di sini juga di point update menambahkan kondisi. Baris yang untuk tidak mengkloningkan obstacle adalah yang invoke repeating di sini. Karena ini untuk merepeat, tapi karena kita menambahkan kondisi, maka dibacanya dari sini. Kemudian jika cloning langsung ke kondisi. Nah, kondisi di sini salah, berarti tidak mengcloning. Nah, jika di run maka obstacle-nya tidak cloning. Nah, sedikit harus dipercepat untuk spasinya. Jadi kan udah tidak cloning. Nah, kita lanjut ke step yang terakhir. Nah, kita kembali lagi ke script yang MoveLab. Nah, MoveLab ditambahkan lagi codingannya. Nah, di sini di yang step terakhir ini ada kondisi baru. Nah, kondisi baru ini ketika obstacle-nya lebih dari -15 dan -15-nya itu left bound, maka obstacle-nya akan hancur. Nah, itu tidak terjadi cloning, tapi ketika sudah melewati -15 tadi ada hancurnya obstacle. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.